Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum jeung saestuna makhluk eta yub'atsuna bakal dibangkitkeun makhluk yaumal kiamati dina poe kiamat. Wa yuhasabuna jeung bakal dihisab ayeuna makhluk fil mauqifi dina tempat ayeuna cicingna ala a'malihim natepan kana pirang-pirang amalna eta si makhluk. Ilaman kecuali jalma yadhulu anu bakal asup eta si man al jannata kana surga bigoiri hisabin kalawan teu dihisab. Wa anna a'malahum jeung saestuna pirang-pirang amalna eta makhluk ulah tegesna sakabehna a'mal eta tuzanu bakal ditimbang eta a'mal fil mizani dina timbangan amal. Wa annahum jeung saestuna eta makhluk eta yamurruna bakal ngaliwat eta makhluk jami'an bari sakabehna alas sirati kana jembatan disebut jembatan sirat. Wa annal mu'minina jeung saestuna jalma-jalma mukmin eta yashrabuna bakal ngararinum ayeuna jalma-jalma nu iman min haudi nabiyina tina talagana nabi urang sadayana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talagana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayana luna jeung bakal menang ayeuna eta mukminin syafaatahu kana syafaatna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati dina poe kiamat. Wa akbaru syafaatihi sallallahu alaihi wasallam jeung ari pangbuadag-buadagna syafaat ayeuna kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta asyafaatul uzma syafaat anu buadag fi faslil qada dina poe kiamat. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk golongan jalma-jalma mukminin anu ketika masuk ke dalam surga tanpa hisaban. Amin ya Allah ya Rabbal. Dina riwayat nusanes aya nyaeta diantawisna golongan ketika masuk kubur tanpa hisab. Siapa mereka? Saur Kangjeng Rasul, man shalla shalawatil khams ma'al jamaah falahu khamsyatu asya'a. Barang siapa yang dia senantiasa istiqomah rajin salat berjamaah 5 waktu yadkhulunal jannata bighairi hisab diantawisna eta jalma bakal diasupkeun ka surga bighairi hisab tanpa dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan jalma-jalma anu senantiasa punya komitmen tinggi, high loyalty kepada Allahnya tinggi, kesetiaanana tinggi ka Gusti Allah. Dalam salah satu ayeunanya riwayat cariosan sahabat Utsman bin Affan diantawisna termasuk Sayyidina Ali bahwa saur Sayyidina Ali saha jalma nu senantiasa menjaga salatna maka ku Allah eta jalma bakal dipasian salapan kautamaan. Naon cenah diantawisna 9 keutamaan. Nu kahiji diantawisna eta jalma teh naon cenah? Wa tahrisuhul malaikah dijaga ku malaikat. Wa yuhibbuhullah dicintai Allah. Wa tanzilul barokah rumahnya akan penuh dengan keberkahan termasuk di hari kiamat kelak nanti wa yunjihi min azabin nar Allah Subhanahu wa taala bakal nyelametkeun eta jalma di hari kiamat daripada siksa api neraka. Alhamdulillah, beruntung. Kemudian selanjutnya bahkan di dia wa annahum yamurruna jami'an ala sirat, dan orang-orang mukmin mereka akan senantiasa melewati jembatan sirat. Lantas pertanyaannya, siapa yang akan senantiasa selamat melintasi jembatan sirat? Dalam hadis Nabi dikatakan
Di antara golongan manusia yang akan selamat daripada jembatan Sirat adalah nyata jalma-jalma keur waktu di alam dunia nak sok daek rajin salat berjamaah. Bahkan wa annal mu'minina yashrabuna min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jalma-jalma mukmin mereka akan meminum air daripada telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina salah satu ayat Al-Qur'an nya diuningakeun surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami akan memberikan Al-Kautsar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud Al-Kautsar tersebut adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang akan meminum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasholli, yaitu orang yang senantiasa salat. Dalam tafsir Jalalain dikatakan yang dimaksud fasholli adalah salat Idul Adha, wanhar, dan orang-orang yang senantiasa berkurban. Nanti di hari raya kita akan senantiasa berkurban. Di hari raya Idul Adha, orang yang dia salat kemudian dia berkurban, maka dijanjikan dia akan bisa menikmati nikmatnya, maknyosnya, maknyosnya, yaitu air daripada telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, bahkan kita tanya, orang-orang yang beriman kepada Allah bukan hanya itu, mereka akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang mukmin, salah satu ciri orang mukmin itu adalah lisannya dia basah dengan bersolawat. Dalam hadis dikatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaru alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak nanti adalah mereka yang senantiasa banyak bersolawat ketika hidup di dunia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan pernah ketika peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan di bulan Rajab, terjadi peristiwa yang amat sangat dahsyat, peristiwa yang membedah adat, disebut dengan peristiwa khariqul adat, karena keluar daripada hukum adat. Yang biasanya kebiasaan adatnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mencapai 2 bulan dengan berjalan kaki, dengan mengendarai onta 60 hari. Tapi atas izin Allah, Rasulullah pada saat itu bisa beliau sampai di Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam sekejap mata. Bahkan tempat tidur Rasulullah SAW pun masih dalam keadaan hangat. Artinya sebentar, sangat sebentar. Luar biasa. Kok bisa? Karena ini khariqul adat, di luar daripada adat kebiasaan manusia. Percayakah kita? Wajib kita percaya. Maka dari itu kita mesti meyakini, dan ini adalah peristiwa yang dipahami oleh akal manusia. Akal memahaminya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Sehingga dalam kitab Majmu'atul Aqidah dikatakan ada yang disebut dengan wajib akli, ada disebut dengan mustahil akli. Apa itu wajib akli? Wajib akli adalah ma yatasawwaru fil akli adamu, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin tergambarkan dalam akal kita ketiadaannya. Kalau Allah tidak kuasa, mustahil. Kalau Allah tidak ada, mustahil. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah merupakan atas izin Allah dengan sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa tersebut adalah bagian daripada mukjizat anu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu kitab Imam An-Nawawi mengatakan jumlah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah 1200 mukjizat. Jadi aya 1200 mukjizat. Betapa banyak mukjizat itu dipastikan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di antara sekian ribu mukjizat,
Mana mukjizat yang paling dahsyat dan terbesar? Adalah Al-Quranul Karim. Setelah Al-Quran, mukjizat yang terbesar adalah di Isra dan dimirajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ketika Rasul beliau dimirajkan oleh Allah, bahkan menghadap Allah, sampai kepada Allah, melewati alam nasut, kemudian alam malakut, kemudian alam lahut. Ketika dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keindahan surga, dan Rasul melihat telaga beliau sendiri, melihat telaga surga, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, untuk siapa telaga ini ya Jibril? Yang manisnya lebih manis daripada madu, yang kemudian dinginnya lebih dingin daripada es, yang kemudian harumnya lebih harum daripada minyak misik." Apa jawab malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, ya Nabi." 1, 2, 3. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka Labi ya Nabi, antal murtaja yaumaz ziham, ishfa lana ya habibana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ternyata telaga Kautsar yang manisnya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin daripada air es, bahkan harumnya lebih harum daripada minyak misik, adalah liman shalla alaika fi Rajab, bagi mereka yang senantiasa bersolawat ketika datang bulan Rajab. Orang yang banyak bersolawat di bulan Rajab, maka dia akan menikmati yang namanya telaga Kautsar, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang paling besar adalah syafaatul uzma, syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.